lihat ular itu bermacam-macam teman-teman. Ada yang geli, ada yang takut, ada yang histeris ya kan. Mungkin ada yang jungkir balik, kita tahu juga. Bercanda teman-teman. Ya, enggak, maksudnya gitu. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Arah Jelajah teman-teman. Di siang ini teman-teman, saya lagi ngopi ya, lagi ngopi, bingung mau konten apaan teman-teman. Ngopi dulu gitu. Jadi posisinya sekarang bingung mau konten apaan, karena pasukannya pada nggak ada ya kan. Mau ngonten sendiri cuman agak sedikit apa sih dibilangnya bad mood teman-teman ya, atau nggak ada spot sih gitu buat untuk di explore atau kita cari hewan gitu, atau herping. Nah, cuman di sini kita bahas ini aja teman-teman. Jadi ada satu pembahasan, yaitu mau ngebahas salah satu ular teman-teman. Sebenarnya salah satu ular yang mana mungkin teman-teman belum mengetahui gitu, atau bahkan teman-teman ada yang udah tahu gitu kan, apalagi yang nonton video ini pencinta reptil atau pencinta ular gitu ya, atau seneng sama ular gitu. Nah, jadi tar dulu, ngopi dulu ya. Aduh, mantap teman-teman, di siang hari kopi hitam gitu. Teman-teman juga ngopi ya, biar gak suntuk gitu, biar fresh pikiran kalau lagi bosan. Nah, jadi di video ini mau ngebahas salah satu ular teman-teman. Sebenarnya salah satu ular yang mana ular ini tuh palsu. Jadi ada ular tipe KW-nya gitu teman-teman. Ada ular tipe KW-nya, bukan merek barang aja ya yang ada tipe KW-nya gitu. Kayak misalkan sepatu ada KW-nya gitu kan, atau pakaian ada KW-nya gitu. Di sini enggak. Hewan pun, reptil pun ada tipe KW-nya teman-teman. Jadi yang pengen dibahas adalah ular kobra palsu gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang awam tentang reptil atau awam tentang ular ya, mungkin sama sekali tidak tahu atau apa sih ular palsu, kobra palsu. Nah, kobra palsu itu mirip sama ular kobra aslinya teman-teman. Cuman di sini dia palsu gitu. Ya kalau udah palsu berarti KW gitu kan. Nah, jadi cuma sekedar mirip teman-teman. Nah, jadi kita di sini sharing bareng masalah ular kobra palsu teman-teman, biar kita nambah sedikit pengetahuan ya, biar kita nambah sedikit seenggaknya tahu gitu bahwa ular kobra juga ada tipe KW-nya gitu teman-teman. Jadi teman-teman bila menemukan, cuman sulit sih kalau di daerah-daerah kayak perkampungan gitu kan, menemukan ular ini tuh sulit, karena dijelaskan di sumber pengetahuan atau sumber Wikipedia itu ular kobra palsu itu nggak ada di di daerah-daerah perkampungan teman-teman. Jadi dia adanya tuh di daerah dataran tinggi, kayak sedikit agak pegunungan lah gitu teman-teman. Jadi kalau di perkampungan gitu atau di di daerah perkampungan lah, itu sulit teman-teman. Karena ular itu sendiri atau ular kobra palsu itu sendiri berada di daerah pegunungan. Contohnya kayak misalkan di pegunungan Gede Pangrango teman-teman, atau di Gunung Salak gitu ya. Karena emang orang Indonesia sendiri mendengar dari ini ya, pembahasan gitu, bahwa pernah ditemukan di daerah Pegunungan Salak teman Sukabumi teman-teman. Terus ada juga di Gunung Gede Pangrango gitu teman-teman ya. Jadi emang sulit gitu kalau di daerah perkampungan gitu. Nah, jadi kita bahas bareng-bareng teman-teman. Saya juga lagi belajar gitu, terutama belajar tentang belajar bareng lah gitu. Kita bahas bareng-bareng dan agak sedikit memperbaiki
apa namanya, kata-kata gitu ya, karena kata-kata diri saya sendiri kagok gitu kalau ngomong pakai saya gitu, atau ya, jadi kebiasaan sehari-hari karena kita ada di daerah ini teman-teman, daerah apa nih, perkotaan yang penuh dengan bahasa-bahasa yang agak sedikit ya gitulah gitu. Nah jadi kita bahas ya. Jadi ular kobra palsu itu teman-teman adalah kobra yang mirip dengan kobra aslinya gitu. Nah nama ininya sendiri ya kita juga bahas bareng-bareng ya. Jadi kita lihat juga gitu di sumber, nama untuk ilmiahnya sendiri adalah Pseudoxenodon inornatus alias kobra KW. Nah gitu teman-teman, jadi itu namanya agak sedikit sulit ya, agak sedikit sulit. Jadi saya sendiri yang emang orang seneng sama ular gitu, seneng sama reptil, ngedengar ular ini tuh jarang kedenger gitu. Ya kita sendiri yang bener-bener seneng sama ular, ngedengar ular kobra KW ini tuh emang sulit ngedengar gitu, emang jarang dibahas teman-teman. Bahkan pecinta reptil juga jarang yang mempunyai atau ngekip ya ular kobra palsu ini gitu, karena ya emang sulitnya ular ini gitu, bisa termasuk langka juga gitu kan, dengan nama ilmiah yang tadi saya sebutin, Pseudoxenodon inornatus alias kobra KW, kobra palsu gitu teman-teman ya. Jadi ular ini tuh memiliki beberapa kemiripan sama ular kobra biasa ya, atau kobra Jawa, terutama ketika dia sedang terancam teman-teman ya. Kalau kobra Jawa sih, kalau kobra yang warna hitam yang teman-teman sering lihat, udah jelas lah gitu karakter dia. Kalau misalkan keganggu meninggi gitu kan, seperti ini nih teman-teman ya, begini ya kan. Nah melebarkan kiri kanannya atau lehernya, dan bisa nyembur gitu kan, mengeluarkan bisa gitu. Ada taring juga dua kan di depan. Nah kalau kobra palsu atau kobra KW ini, dia hanya mempunyai kemiripan tuh ketika dia terancam doang teman-teman. Jadi ketika terancam, ketika ada gangguan gitu kan dari orang atau dari hewan musuh dia, nah dia cukup menedungkan ininya gitu, yang tadi kita bahas atau yang tadi saya bahas tuh ininya teman-teman, lehernya gitu. Nah tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nyembur teman-teman, nggak bisa nyembur ya kan. Nah kalau misalkan kita lihat tuh, kita lihat dia tuh cuma bisa gitu doang gitu, gak ada serem-seremnya gitu teman-teman, sebenarnya gitu sih. Nah gitu, jadi coraknya juga beda teman-teman. Kalau kobra biasa atau kobra Jawa yang hitam, ya itu hitam polos ya kan. Nah kalau dia tuh kayak ada corak teman-teman, kayak bintik-bintik berwarna-warni gitu kan. Ngopi dulu kering ini tenggorokan. Cuman pengen rokok tapi jangan ya, soalnya lagi di video, jangan rokok gitu teman-teman ya. Jadi ular kobra KW atau kobra palsu itu, nah kita bahas ininya teman-teman, habitatnya ya, habitat semi akuatik teman-teman. Nah apa sih yang dibilang semi akuatik? Semi akuatik itu dia ada di habitat yang agak sedikit berair teman-teman, kayak misalkan rawa-rawa gitu teman-teman, rawa-rawa terus agak di ketinggian gitu. Nah itu semi akuatik. Tipe gigi Opisthoglypha, memiliki taring bisa pendek dan terletak di agak ke belakang pada rahang atas. Nah jadi yang dibilang Opisthoglypha itu memiliki taring bisa pendek dan terletak di agak ke belakang pada rahang atas. Nah, itu sama kayak ular pucuk teman-teman, atau ular Ahaetulla prasina, memiliki taring belakang. Cuman taring belakang itu mungkin bisa dibilang ada bisanya, bisa juga enggak, karena kalau ular yang bertaring belakang itu biasanya sih berbisa rendah ya gitu biasanya. Nah ini disebutkan memiliki taring belakang rahang atas nih, berarti sama kayak ular pucuk teman-teman atau Ahaetulla prasina gitu ya. Cuman di sini dijelaskan ya emang ular itu sebenarnya tidak ada bisa gitu, maksudnya tidak berbahaya, tidak berbisa tinggi, nggak ada teman-teman gitu. Rahang atas ya diperkirakan panjang 50-60 cm, itu ukuran maksimalnya atau dewasanya gitu. Nah bentuk badannya cenderung segitiga dengan warna coklat kemerahan, coklat terang ya kan, tuh ada beberapa warna kan, dengan vertebral berwarna lebih gelap, terus begitu juga dengan kepala agak hitam teman-teman. Terus tubuh bagian ventral berwarna kekuningan. Nah bagian ventral tuh kayak bagian apa ya, pinggir-pinggirnya gitulah kalau nggak salah ya, kalau ventral itu kan gitu.
Terus di bagian leher ada marking menyerupai tanda panah. Nah, di bagian leher tuh kayak misalnya di sini teman-teman. Jadi kayak apa? Marking menyerupai tanda panah kayak gitu kan. Gitu. Itu referensi ya dari sumber-sumber teman-teman. Tuh, jadi dan emang ular kobra palsu ini apa namanya? Jarang ada yang ngebahas juga sih teman-teman, karena jarang ada yang ngebahas karena ular ini memang apa sih di kalangan reptiler atau pecinta ular gitu ya, susah kita cari orang yang pelihara atau emang orang yang benar-benar untuk apa sekedar ngebahas gitu. Emang ular ini jarang teman-teman di kalangan reptiler atau pecinta reptil itu. Pertama, jarang ada yang memelihara itu ya karena alasannya sulit ditemukan teman-teman. Bahkan kalau emang ada orang yang mampu untuk membreeding ya atau menernakkan, mungkin langka ya 1-2 orang gitu teman-teman di seluruh Indonesia ini gitu. Nah gitu teman-teman ya, kenapa mungkin ada pertanyaan, kenapa sih mesti pelihara ular, kenapa sih mesti ngebahas ular gitu kan. Nah di sini kita bukan sekedar hobi juga teman-teman, bukan sekedar hobi kita seneng reptil atau kasarnya tuh resepnya nyorai gitu kan, bukan. Jadi di sini kita paham ular, ngebahas ular itu teman-teman, manfaatnya itu bisa kita rasakan lah gitu, bisa kita aplikasikan ke ini apa ke kehidupan sehari-hari di area masyarakat lah atau di permasyarakatan lah gitu. Pertama apa? Pertama ketika ada tetangga atau saudara atau siapalah itu yang rumahnya di sekitaran kita tuh kemasukan ular teman-teman, apalagi rumahnya di daerah-daerah sawah ya atau di pinggir kali. Nah itu ular yang ada di pinggir kali atau di persawahan itu dia bisa masuk ke rumah-rumah warga gitu, masuk ke rumah warga. Nah kita yang paham ular, kita yang tahu ular gitu, kita bisa ngebantu, bisa rescue ular itu teman-teman, menyelamatkan ular, menyelamatkan orang yang punya rumah itu. Karena apa? Karena terancam oleh ular ya kan. Dan yang punya rumah mungkin histeris, takut ya kan, namanya orang lihat ular itu bermacam-macam teman-teman, ada yang geli, ada yang takut, ada yang histeris ya kan, mungkin ada yang jungkir balik nggak tahu juga, bercanda teman-teman ya, nggak maksudnya gitu. Jadi kita kita selamatin itu ular dari orang yang mungkin wah main bunuh aja sama ular kan. Nah kasihan, binatang juga pengen hidup ya kan, kita rescue, kita selamatin, kita pindahin ke area yang jauh. Nah terus untuk si orangnya kita jauhkan dari ular itu ya kan, karena membahayakan dia, karena saking takutnya dia histeris ya kan, teriak-teriak ya kan, kayak lihat artis gitu. Nah jadi gitu teman-teman fungsinya. Nah itu jadi kita bukan sekedar wah ngebahas ular, wah ini nih geli atau gak ada manfaatnya, enggak teman-teman, ada manfaatnya. Bahkan ular sendiri itu manfaatnya itu bagus buat ekosistem. Jadi di sini saya nggak bosan-bosan lah gitu, nggak bosan-bosan ngingetin ular itu ada yang apa namanya menguntungkan orang, menguntungkan petani, mungkin ada juga yang merugikan. Ya kalau dibilang merugikan banget sih enggak, kayak gini aja nih, ular yang merugikan misalkan ular yang berbisa gitu. Karena apa? Karena bisa mengancam nyawa kan, mengancam nyawa orang gitu, mungkin bisa bilang merugikan. Cuman buat ekosistem dia bagus, karena apa? Memakan tikus atau hama yang ada di persawahan gitu kan, petani-petani gitu. Bahkan bukan persawahan, tikus juga kan kadang masuk rumah ke dapur ya kan, tahu-tahu kita punya goreng ikan asin atau apalah gitu, tahu-tahu hilang sama tikus kan nggak tahu, rugi kan kita kan. Nah dengan adanya ular itu habitat tikus bisa berkurang gitu, karena dimangsa oleh ular-ular gitu teman-teman. Ya itu apa namanya sedikitlah pembahasan di video ini teman-teman mengenai ular pals kobra. Untuk detail bangetnya atau untuk lebih jelasnya lagi itu palse kobra atau kobra kali seperti apa, mungkin teman-teman bisa nyari lagi sumbernya gitu kan, atau nyari lagi referensi yang bisa dibaca atau dilihat ya, mungkin bisa di YouTube atau di apa namanya di Google gitu ya, searching lah teman-teman. Jadi kita belajar itu dari mana aja teman-teman, bisa jadi dari video YouTube, bisa dari baca di Wikipedia atau Google gitu teman-teman. Jadi di sini cuman apa segitu aja pembahasannya teman-teman di video kali ini, biar teman-teman agak sedikit lah, minimal agak sedikit tahu gitu kan. Jangan terlalu cuek teman-teman, atau jangan terlalu apatis gitu. Minimal mengetahui lah walaupun tidak banyak, karena semua pengetahuan itu apa namanya pasti ada manfaatnya gitu, nggak mungkin nggak ada manfaatnya ya.
Oke, itu aja sih teman-teman yang pengen saya bahas di video ini. Apa namanya, baik buruknya atau bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi teman-teman ya. Karena kopinya belum habis teman-teman, masih banyak. Jadi kepikiran kopi dari tadi. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nantikan video berikutnya di channel Arah Jelajah teman-teman ya. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir ya, udah like teman-teman semuanya, yang udah subscribe. Dan akhir kata teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut kopi hitam teman-teman ya. Seruput dulu, bismillahirrahmanirrahim.